Ini dia, laptop gaming 9 jutaan udah dapat RTX 3050 dan bisa banget buat main game AAA. Yuk kita bahas. Yo guys, Ragadget bersama Rahkrisna sini dan kembali lagi kita akan ngebahas rekomendasi laptop pilihan atau lebih tepatnya laptop gaming di harga 9 sampai 10 jutaan yang bisa kalian beli di pertengahan tahun 2025. Seperti biasa, kita selalu mengupdate rekomendasi ya, karena kan produk datang dan pergi ya. Ada yang baru, ada yang discontinue dan segala macam. Jadi pastikan kalian nyimak video ini, apalagi buat kalian yang memang punya rencana buat beli laptop di pertengahan 2025. Dan seperti biasa juga, kita ngasih rekomendasinya langsung 5 laptop. Yang mana 5 laptop ini memang kita bedakan, kita sesuaikan dengan kebutuhan. Misal ada yang harganya paling terjangkau di 9 jutaan, ada yang paling mahal harusnya ya, berarti 10 jutaan besar gitu lah. Ya, 10 jutaan hampir 11 juta. Ada juga yang mungkin secara layar ataupun secara kebutuhan bisa buat editing juga. So, pastikan kalian simak videonya ya guys ya, biar nanti bisa memilih video laptop yang paling tepat buat kebutuhan kalian. Oke guys, yang paling penting dari itu semua adalah jangan lupa subscribe dulu, nyalain loncengnya, dan kita mulai dari video atau laptop yang pertama. Laptop gaming 9-10 jutaan terbaik yang pertama adalah Lenovo Legion 15 IAX9. Salah satu laptop yang terlaris di kelas harganya. Dan pas gue cek spesifikasi lengkapnya, ya nggak heran sih. Pasalnya, selain menawarkan performa gaming yang oke, laptop ini juga bisa dipakai buat editing profesional. Yes, layar dari Legion udah 100% sRGB dengan ukuran 15,6 inch Full HD dan panel IPS. Nggak cuma itu, refresh rate-nya ini juga udah gaming banget, udah oke buat game kompetitif. 144 Hz. Dikombinasikan dengan jeroannya yang nampol, yakni Intel Core i5 12450HX, RAM 12GB DDR5 4800 MHz, dan SSD 512GB NVMe, serta grafis RTX 2054GB, Lenovo Legion jadi laptop yang handal buat segala kebutuhan. Main game AAA kekinian bisa, nyari project freelance juga udah bisa. Serius guys, game-game kayak Far Cry 6, Black Myth Wukong, ataupun Cyberpunk udah bisa dimainkan dengan resolusi yang disesuaikan. Asal ya settingannya tetap manusiawi ya pak. Opsi upgrade-nya juga jadi hal yang nggak kalah penting ya dari sebuah laptop gaming. Dan Lenovo lagi-lagi melakukan tugasnya dengan baik. Dan ada satu slot RAM kosong yang bisa kalian manfaatkan untuk bikin RAM-nya jadi dual channel. Kalau nggak salah maksimal sampai 64 GB. Nggak ketinggalan ada satu slot M.2 kosong juga kalau kalian mau dual storage. Untuk urusan ergonomis, laptop ini tergolong oke aja. Beratnya di 2,38 kg dengan tebal di 2,1 cm. Tipikal laptop gaming yang memang agak berat. Begitu juga baterainya ya, kapasitasnya di 60 Wh yang bisa bertahan sekitar 3 jam aja. Lagi-lagi ya, laptop gaming memang kayak gini, jadi masih bisa kita wajarkan. Yang penting, portnya lengkap dan ada HDMI serta USB Type-C-nya. Portnya juga udah lengkap ya, ada 3 USB-A, ada Type-C juga, ada LAN-nya juga, HDMI, dan card reader ada nggak? Nggak ada card reader, tapi udah ada audio jack-nya. Laptop gaming 9-10 jutaan selanjutnya adalah Asus TUF A15 FA506NFR. Dari dulu, seri TUF ini selalu punya fanbase yang setia dan menantikan untuk bisa beli laptop seri TUF dari Asus. Yang mana memang TUF ini punya spesifikasi yang menarik dan keunggulannya itu dari sisi desain dan good quality yang tahan banting. Nah, seri ini datang bawa Ryzen 7 7435HS, RAM-nya 16GB DDR5 4800 MHz, SSD 512GB NVMe Gen 4, dan grafis RTX 2050 4GB GDDR6. Kombinasi yang pas yang bikin TUF A15 jadi pilihan ideal buat lo yang pengen main game AAA, ngedit video, ataupun ngerjain project berat sekalipun. Far Cry 6, Black Myth Wukong, semuanya udah bisa dimainkan. Asal jangan nafsu buat mentokin rata kanan ya speknya ya, atau settingannya ya. Tetap disesuaikan ya settingannya guys.
Soal upgrade, Asus ngasih satu slot RAM tambahan dan satu slot SSD M.2. Honestly, secara default speknya ini juga udah cukup. Cuman kalau lo nggak pengen upgrade lagi, bisa dibilang spek awalnya ini atau spek dasarnya udah cukup oke dan bisa langsung dipakai. Lo beli nih, tinggal pakai aja. Udah langsung bisa gaming, kerja, tanpa harus mikir harus upgrade RAM atau segala macam. Nice. Secara desain masih khas tough, kokoh, sedikit edgy, dan kelihatan solid. Dengan tebal 2,28 cm. Memang bukan laptop yang cocok buat ngantor di coffee shop harian. Jadi ya karena ini agak berat. Tapi harusnya nggak masalah nggak sih? Kan kalau main game harusnya di kamar ya. Untuk layar berukuran 15,6 inch IPS Full HD dengan refresh rate 144Hz dengan sRGB 62,5%. Udah oke banget buat main game dan nonton. Portnya juga udah lengkap ya. Ada 3 USB-A, ada Type-C juga, ada LAN-nya juga, HDMI, dan card reader ada nggak? Nah, nggak ada card reader. Tapi udah ada audio jack-nya. Laptop gaming 9 jutaan terbaik selanjutnya adalah Axio Pongo 725. Jujur aja ya guys, ini adalah salah satu laptop yang paling worth it di kelas 9 jutaan. Gimana enggak guys, dengan harga segini lo udah dapat Intel Core i7 12650H plus RTX 2050 4GB dan RAM 16GB DDR4 3200MHz bawaan dari pabrik. Jadi buat lo yang males mikir harus upgrade ini itu, beli aja laptop ini guys. Silahkan langsung dipakai ketika laptopnya kalian unboxing. Gas dah tuh, langsung main game-game yang kalian suka. Game-game berat kayak Cyberpunk, GTA 6 kalau nanti udah keluar, atau bahkan Black Myth Wukong udah bisa jalan di laptop ini dengan settingan yang disesuaikan. Dari sisi upgrade, Axio kasih satu slot SSD NVMe tambahan. Jadi kalau lo ngerasa penyimpanan 512GB-nya ini masih terasa kurang buat nyimpen video atau game besar-besarnya itu, ya, game sekarang kan gede banget ya size-nya, kalian tetap bisa dapat opsi upgrade slot SSD tambahan yang bisa dipasang. Laptop ini juga punya bodi yang surprisingly cukup ringan untuk ukuran laptop gaming. Cuma 1,99 kg dengan tebal 2,27 cm. Tentu ini nggak bisa setipis dan seringan laptop produktivitas ya. Cuman untuk laptop yang performanya i7 plus RTX udah bisa dikatakan cukup ringan dan tipis. Layarnya sendiri 15,6 inch IPS Full HD dengan refresh rate 144Hz dan sRGB-nya di 68% dan udah nyaman buat gaming AAA maupun kompetitif. Tapi memang buat kebutuhan editing profesional harus cari monitor lagi ya, karena secara akurasi warna belum 100% sRGB. Ya, ini masih harus perlu nambah monitor lagi yang 100% sRGB kalau mau editing dan color correction-nya itu akurat. Portnya komplit, ada USB-C, HDMI, ada LAN juga, bahkan SD card reader. Ini udah kayak laptop kerja kreatif yang bisa dipakai buat transfer file dengan mudah. Dan yang bikin tenang, lo dapat garansi ADP 1 tahun plus garansi resmi 3 tahun. Buat harga segini sih, sebuah pilihan yang susah ditolak. Kelihatan lah, dari Shopee itu penjualannya mulai banyak, si Pongo 725. Laptop gaming 9-10 jutaan berikutnya adalah Acer Nitro V15. Gue yakin, laptop ini bisa jadi favorit dari banyak orang. Pasalnya, di harga segini, Acer udah bisa ngasih spek yang balance. Lo dapet prosesor AMD Ryzen 5 6600H, GPU RTX 3050 6GB GDDR6, RAM 8GB DDR5 5600MHz yang masih bisa di-upgrade, dan SSD 52GB NVMe PCIe Gen 4. Kombinasi spek ini tentunya udah cukup kenceng ya buat mainin game AAA kekinian, kayak Cyberpunk 2077, apalagi Elden Ring ya itu, ataupun Black Myth Wukong, tentunya udah bisa dimainkan dengan lancar. Bahkan kalau mau main GTA 6, kalau nanti udah keluar, harusnya bisa sih. Opsi upgrade-nya juga nggak pelit ya. Ini ada satu slot RAM tambahan dan satu slot SSD M.2. Udah gitu dapat bonus OHS 2021 original, jadi udah nggak perlu lagi beli buat kerja ataupun kuliah. Ya lumayan lah ya biar nggak beli bajakan. Ngomongin desain, Nitro V15 tetap ngasih kesan elegan dengan build quality yang solid. Bobotnya lumayan di 2,1 kg dengan ketebalan 2,3 cm. Layarnya udah cakep buat gaming, 15,6 inch dengan refresh rate 165Hz dan color gamut di
63% sRGB. Terus brightness-nya juga so-so aja ya, di 350 nit. Nah, untuk baterainya standar aja, karena ini laptop gaming ya, 57 hours yang bisa bertahan 3 jam aja. Portnya juga ada lengkap, ada HDMI 2.1 dengan Thunderbolt 4 via USB-C, serta ada USB-A tentunya, ada LAN port, dan combo audio jack. Intinya, Acer Nitro V15 ini bisa jadi pilihan yang oke buat kalian yang pengen laptop yang bisa gaming dan juga bisa buat editing ataupun pekerjaan kantoran. Laptop gaming 9-10 jutaan terakhir adalah MSI Thin GF63 12UC. Kalau lo tipe orang yang males bawa laptop berat yang kayak 2 kg ke atas, bisa jadi kalian cocok dengan laptop ini. Meski laptop gaming, tapi MSI Thin punya bobot yang cukup ringan untuk kelasnya. 1,86 kg dengan tebal 2,17 cm. Performanya juga tentunya udah gak habis. Pakai Intel Core i5 12450H dengan 8 core, plus kartu grafis RTX 3050 4GB GDDR6, RAM 8GB DDR4, dan SSD 512GB NVMe PCIe. Kombinasi spek yang bisa bikin kita mainin game AAA kekinian, kayak Battlefield, apalagi Hogwarts Legacy, Far Cry 6, udah bisa main ya, bisa main guys. Buat opsi upgrade, nah ini MSI juga bisa ngasih opsi yang lumayan fleksibel. Ada satu slot RAM dan satu slot SSD SATA tambahan. Ini lumayan lah buat nyimpen koleksi game atau video. Layarnya juga enak banget buat gaming kompetitif, udah 15,6 inch IPS level FHD dengan refresh rate 144Hz. Port-portnya juga udah lengkap guys. 3 USB-A, ada USB-C, ada HDMI, LAN, dan juga combo audio jack yang bisa dipakai buat nyolokin headset gaming kesayangan lo. Nah, untuk baterai ini ya standar laptop gaming lah ya, 52,4 Wh yang bisa bertahan sekitar 2-3 jam aja. Intinya, laptop MSI Thin GF63 merupakan kombinasi yang ideal buat lo yang pengen laptop tipis, ringan, dan performanya oke banget buat gaming maupun produktivitas sehari-hari. Kalau lo butuh laptop 10 jutaan yang bisa dibawa kemana-mana, beratnya lumayan ringan untuk kelas laptop gaming, menurut gue ini salah satu pilihan yang wajib lo pertimbangkan. Kalau penasaran, kita taruh linknya di YouTube Shop. Yo guys, itu dia 5 laptop gaming dengan harga 9-10 jutaan yang bisa kalian pertimbangkan untuk dibeli di pertengahan tahun 2025. List lengkap dari 5 laptop tadi bisa kalian cek aja di kolom deskripsi atau nggak di YouTube Shopping. Dan kalau kalian lagi nyari toko terpercaya, nah harusnya ini pas banget. Karena kita udah mengkurasi atau memfilter agar link di shopping ini adalah link yang datang dari toko official ataupun toko-toko yang sudah menurut Rah Gadget itu terpercaya. But again, kalian bisa cek aja sendiri ya apakah itu udah oke atau belum ya. Dan buat yang punya pertanyaan, masukan, atau saran terhadap videonya Rah Gadget, silahkan drop aja di kolom komentar. Kita seneng banget kalau ada dari kalian yang ngasih kritik ataupun ngasih pertanyaan yang bisa kita bantu. Meskipun, sorry banget ya guys ya, kalau belum bisa jawabin semua pertanyaan kalian. Tapi kita pastikan untuk kita jawab semaksimal mungkin. Jadi, drop aja dulu ya. Dan buat yang suka dengan video kayak gini, silahkan like dan subscribe biar kalian bisa mendapatkan rekomendasi gadget lainnya. Oke, terima kasih guys ya. Kalau nggak suka, dislike. Like kalau kalian suka ya. Tadi udah di-mention kayaknya ya. Dan kita ketemu di video selanjutnya.